ini kita akan membahas tentang ex-Kapolsek Kanit Reskrim yang terbukti meminta uang damai sebesar 2 juta rupiah ke guru Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Yang pertama kita akan masuk kepada identifikasi masalah. Sebelumnya saya telah mencari masalah apa saja yang terdapat dalam kasus ini. Yang telah saya kumpulkan diantaranya yaitu: pertama, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kemudian yang kedua, adanya tindakan melanggar disiplin dan tidak etis. Yang ketiga yaitu rendahnya integritas dan moralitas yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Masalah ini merujuk pada perilaku sebagian anggota kepolisian yang menggunakan kekuasaan atau wewenangnya secara tidak semestinya. Contohnya saja seperti yang sedang dibahas pada kasus ini, yaitu penangkapan atau penahanan seorang polisi akibat menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenang. Nah, jika pada kasus ini kita dapat melihat saat Ibda Muhammad Idris, ex-Kapolsek Baito, dan Aibda Amiruddin, ex-Kanit Reskrim, terbukti meminta uang damai atau suap kepada seorang guru, yang merupakan perilaku pelanggaran etika dan penyalahgunaan jabatan. Akibat dari masalah ini yaitu menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap polisi dan adanya pelanggaran HAM. Kemudian adanya tindakan melanggar disiplin dan tidak etis. Hal ini tentu melanggar integritas dan moralitas profesinya yang saat itu berperan sebagai seorang polisi. Dan tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar profesi kepolisian, yaitu menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kepercayaan publik. Lagi-lagi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian jika anggotanya berperilaku koruptif. Dalam kasus ini, terdapat permintaan uang damai sebesar 2 juta yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik Polri dan menunjukkan adanya praktik tidak profesional dalam penegakan hukum. Pelanggaran disiplin anggota Polri akan terkena sanksi berat serta tindak pidana korupsi. Kemudian, rendahnya integritas dan moralitas. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pembinaan karakter dan pengawasan internal yang menyebabkan oknum aparat ini dapat dengan mudah tergoda untuk melenceng atau melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat saat polisi tersebut bahkan meminta untuk membayar dirinya sendiri dengan dalih uang tutup mulut. Institusi kepolisian juga seringkali gagal dalam mendeteksi atau menindak tegas pelanggaran dalam tubuhnya sendiri yang menyebabkan kasus pelanggaran seperti ini kerap kali terjadi. Kita masuk ke poin B, yaitu mengenai dasar hukum yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berisi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian masuk poin C, yaitu solusi. Sebelum saya memberitahukan apa saja solusinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian bagaimana pola dari kasus ini. Jadi menurut sudut pandang dari Pak Polisi ini, ia memiliki anak yang berinisial MC. Kemudian terdapat bekas luka penganiayaan di pahanya yang diketahui oleh ibunya tersebut. Ibunya pun kemudian mengadukan kepada ayahnya yang merupakan seorang polisi ini. Nah, anaknya pun akhirnya jujur kepada sang ayah bahwa bekas luka itu akibat dipukul oleh saudari dari Supriyani pada Rabu tanggal 24 April 2024. Nah, karena tak terima, ayahnya pun melaporkan Supriyani pada Jumat 26 April. Namun dari hasil keputusan sidang menyatakan terdakwa Guru Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 dan dakwaan kedua penuntut umum, kata Hakim Ketua PN Andolo Steve Rosano saat membacakan putusannya. Supriyani dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, kata Ujang Sutisna saat membacakan surat tuntutan di PN Andolo, Senin 11 April 2024. Selanjutnya, JPU menilai terdakwa bersifat sopan selama persidangan. Terdakwa juga sudah mengakui sebagai guru sejak 2009 dan tidak pernah bermasalah dengan hukum. Dapat dilihat bahwa Kapolres dan Kanit Reskrim Polsek Baito telah memeras Guru Supriyani. Buktinya dapat kita lihat di sini dari YouTube juga sudah banyak ya wartawan-wartawan yang mewawancarai ia. Supriyani dimintai uang sebesar 50 juta rupiah untuk uang tutup mulut. Ya, dapat kalian lihat sendiri, kedua orang tersebut merupakan pelakunya. Jadi solusi penyelesaian masalah dari kasus ini yaitu
dikenakannya sanksi terhadap oknum polisi, yakni Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin dikenakan sanksi penempatan khusus atau patsus dan demosi penurunan jabatan selama 1 tahun. Ibda Muhammad Idris secara spesifik dikenakan patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun serta diminta untuk meminta maaf kepada institusi. Sementara pembelaan terhadap Guru Supriyani dilakukan yaitu Guru Supriyani divonis bebas dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswanya. Hakim meminta agar hak-hak Guru Supriyani dipulihkan. Jaksa penuntut diminta untuk mengembalikan semua barang bukti milik saksi dalam proses persidangan. Nah, solusi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa oknum yang melakukan kesalahan bertanggung jawab, sementara korban yang tidak bersalah mendapat kembali keadilan dan pemulihan hak-haknya. Kemudian yang terakhir ada action plan atau rencana kedepannya ini seperti apa agar tidak terjadi hal-hal seperti kasus ini. Dari identifikasi masalah yang pertama, action plan-nya yaitu melakukan penegakan hukum internal secara tegas terhadap oknum polisi yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, membuat penguatan pelatihan etika dan HAM, transparansi dalam proses penanganan dan pelanggaran, penguatan peran masyarakat, penerapan body camera atau CCTV. Action plan dari identifikasi masalah yang kedua yaitu dengan melakukan revisi dan sosialisasi kode etik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pembaruan kode etik dan memastikan seluruh anggota polisi ini memahami serta menandatanganinya. Membentuk dewan etik yang independen, memulai program pembinaan karakter dan juga kedisiplinan, reward dan punishment system, yaitu dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi langsung bagi yang melanggar. Action plan dari identifikasi masalah yang ketiga yaitu dengan rekrutmen berbasis integrasi, yakni dengan memperbaiki proses seleksi dengan penilaian latar belakang dan nilai moral. Pembinaan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, mengadakan monitoring dan mentoring. Nah, namun dalam hal ini harus diperketat pengawasannya untuk mencegah adanya senioritas. Kemudian ada transparan dan akuntabilitas publik, yaitu tindakan aparat harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar polisi mendapat kembali kepercayaan dari masyarakat. Nah, sudah selesai. Terima kasih semua yang sudah menyimak. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.